Petani Nasional, jayalah kaum tani Indonesia. Hari ini kami yang tergabung dalam banyak aliansi dari KPA Jawa Tengah, para petani yang berasal dari berbagai daerah, dari Sragen FBPKS, Cilacap STAM, Batang FBBB, Pemalang STIB, Kendal FBPK, Pati Jambi Sawan, tergabung juga organisasi masyarakat sipil dari SPBKT Salatiga, YAPI Solo, FBBI Jawa Tengah, KPA Jawa Tengah, dan Walhi Jawa Tengah. Pada 24 September 1960, 64 tahun yang lalu, para pendiri bangsa bersepakat mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan terjemah langsung pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan pembaruan politik dan hukum agraria nasional untuk membebaskan diri dari sisa-sisa feodalisme, kolonialisme, dan juga kapitalisme dalam rangka menjadikan sumber-sumber agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pelaksanaan reforma agraria. Bulan September selalu dinanti para petani sebagai tanda berakhirnya musim kemarau. Perpaduan karunia alam dan lahirnya UU PA 1960 ini diabadikan Presiden Soekarno sebagai konsideran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963 tentang Hari Tani Nasional, bahwa setiap akhir bulan September matahari melintasi garis Katulistiwa ke arah selatan, musim labuh turun ke sawah hampir tiba. Rakyat tani perlu bergembira dan bersyukur kepada Tuhan karena akan menerima rahmatnya yang berupa hujan. Perlu pula digerakkan agar daya kerja dan daya cipta mereka berkembang untuk mencapai produksi yang berlimpah-limpah sebagai syarat mutlak terhadap untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sayangnya agenda konstitusi melalui reforma agraria untuk menghadirkan keadilan dan mensejahterakan petani, buruh tani, nelayan, perempuan, dan kaum marginal lainnya tidak kunjung dijalankan. Perempuan dan kaum marginal lainnya tidak kunjung dijalankan. Pemerintah justru mengintimidasi, melegitimasi, dan melestarikan bentuk-bentuk yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemodal kepada rakyat. Akhirnya mayoritas petani kita menjadi gurem, tidak bertanah, dan jauh dari akses pengetahuan, sarana produksi, teknologi, tempat guna, sumber masalah utama yang menyebabkan Indonesia sulit terbebas dari kemiskinan dan masalah struktural lainnya. Selain melakukan kejahatan konstitusi agraria, pemerintah Joko Widodo juga telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan reformasi seperti ancaman terhadap kebebasan rakyat, kriminalisasi terhadap rakyat, pembangunan politik dinasti, dan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan belaka. Pemerintah ini telah mengkhianati reformasi yang telah susah payah dibangun oleh darah dan keringat rakyat pada tahun 1998. Agenda pelemahan demokrasi yang dijalankan pemerintah ini sejatinya bertujuan untuk mempermudah kroni kekuasaan yang berkolaborasi dengan pengusaha untuk terus-menerus merampas tanah-tanah petani di berbagai tempat. Berkolaborasi untuk terus-menerus merawas kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengancam hak hidup nelayan. Berkolaborasi untuk terus-menerus merampas hutan adat dan wilayah masyarakat adat. Berkolaborasi untuk terus-menerus menjalankan sistem patriarki yang menindas kaum perempuan. Berkolaborasi untuk terus-menerus menjalankan upah murah bagi kaum buruh. Sementara itu, di Jawa Tengah, reforma agraria sejati tidak benar-benar dijalankan. Konflik-konflik agraria tidak kunjung diselesaikan. Justru petani ataupun sipil yang berhadapan dengan konflik-konflik agraria justru dihadapkan pada kekerasan aparat. Tidak ada redistribusi tanah kepada para petani penggarap, sehingga pemiskinan terhadap petani terus dilangsungkan. Dengan itu, pada peringatan Hari Tani 24 September 2024, kami segenap massa aksi menuntut kepada pemerintah Joko Widodo untuk 1.
terlaksananya reforma agraria sejati sebelum pelantikan presiden terpilih dilaksanakan. 2. Laksanakan perintah undang-undang pokok agraria. Selanjutnya, cabut undang-undang cipta kerja dan juga bubarkan mekanisme Bantana. Hidup rakyat, hidup petani. Terima kasih. Jawa Tengah, 24 September 2024.